Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, di weekend kali ini mah kita bahas yang agak sedikit santai dulu aja gitu ya, karena ya sekarang aja kan udah agak siang gitu ya kita postingnya, karena memang weekend ini ya acaranya maklum lah acaranya rada padat gitu ya. Namun ya ini juga buat teman-teman, kemarin ada Bobotoh yang nanya mengenai pembelian t-shirt gitu ya atau polo shirt yang official. Nah ini udah ada teman-teman. Jadi dari Persib Store sudah restock kembali untuk polo shirt yang warna merah, yang warna biru, dan warna putih gitu ya, yang memang sangat jarang ditemukan. Tapi alhamdulillah ada restock lagi. Nah mangga, ini sudah kita sematkan di bawah gitu ya, di bawah deskripsi, dan ini juga kita sematkan foto-fotonya. Nah mungkin teman-teman mangga, kalau ini mah bersejarah juga karena jersey warna merah kemarin yang ditanyakan oleh salah satu Bobotoh gitu ya, itu sering dipakai oleh official, terutama oleh Boyan Hodak. Nah mangga, ini udah ada langsung dari Persib Store gitu ya, karena kemarin memang habis dan sekarang alhamdulillah sudah di stok kembali ya. Dimanfaatkan, bisa langsung cek di bawah kolom deskripsi yang mana semua ada di situ ya teman-teman, atau nanti di menit-menit 30 atau segala macam. Nah ini ada yang keluar lah untuk pop up-nya gitu ya, untuk ya setidaknya iklannya gitu ya teman-teman, mangga disimak saja. Nah ini juga sesuai dengan pembahasan kita kemarin gitu ya. Kita santai aja lah teman-teman. Sesuai dengan pembahasan kemarin mengenai Ciro Alves, ini luar biasa banyak banget yang nanya. Tapi seperti yang sebelumnya kita bahas teman-teman gitu ya, bahwa kalau memang belum kita bahas atau memang tidak dibahas sama sekali atau memang telat dibahasnya, pasti ada satu dan lain halnya gitu ya. Nah ini sama dengan halnya kenapa dari kemarin kita tidak merumorskan Ciro Alves yang katanya kembali lagi ke Persib. Nah gini teman-teman, kita juga harus cari dulu gitu ya, cari bukti otentiknya, bukti pendukung, lalu juga ya data dan fakta yang terjadi di lapangan, apakah benar atau tidak. Nah sayangnya teman-teman, nanti kita bikin kesimpulannya, tapi yang pertama kita simak dulu kemungkinan Ciro Alves kembali ke Persib gitu ya. Nah ini jawabannya untuk Ciro Alves ketika keluar dari Persib Bandung gitu ya, ini karena ada dua pernyataan yang berbeda dari manajemen Persib dan juga dari Ciro Alves-nya sendiri gitu ya. Untuk pernyataannya ya sudah, kita tidak perlu mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi yang jelas pernyataan manajemen Persib Bandung pada saat itu gitu ya, pada saat musim kemarin mengganti seluruh penggawa asingnya adalah Boyan Hodak ingin ingin merefresh pemain-pemain, bahkan bukan 1-2 pemain, seluruh pemain asing, yang mana katanya dia punya satu skema baru dan itu sudah kebijakan atau hasil ya komunikasi daripada tim pelatih dan manajemen. Itu untuk pernyataan dari manajemen Persib Bandung. Jadi bukan hanya Ciro Alves saja, tapi seluruh pemain asing ya kan dilepas gitu ya. Jadi ya jangan no hard feeling katanya, atau ya jangan baperan. Nah namun dari sisi Ciro Alves yang mengatakan bahwa kenapa dia keluar dari Persib Bandung, karena manajemen tidak kunjung memberikan perpanjangan kontrak katanya ya. Itu makanya sebetulnya tidak ada yang salah dari pernyataan kedua pihak gitu ya. Namun yang jelas mah ya ingin setidaknya Boyan Hodak membuktikan bahwa rekrutan baru akhirnya kan juara juga. Berarti bukan pemainnya yang memang yang segalanya, tapi ya mulai dari pelatihnya yang mungkin gitu ya mempunyai sedikit skema yang berbeda untuk
musim-musim ketika dia menangani tim itu, dan akhirnya ya kita juga bisa tripit gitu ya, bisa 3 kali juara secara beruntun. Nah, ini bukan faktor pemain saja teman-teman, tapi ada faktor yang lainnya sehingga kita bisa juara, sehingga ya kita juga jangan mendewakan pemain gitu ya, karena kita suka banget dengan pemain ini, berharap pemain ini datang lagi. Nah, ini sekilas dulu teman-teman sebagai pembuka gitu ya, kenapa ya Ciro Alves keluar dari Persib pada saat itu atau musim kemarin. Nah, sekarang muncul lagi untuk ya narasi yang katanya bisa datang lagi ke Persib Bandung. Yang pertama atau yang kedua tadi, yang pertama, sekarang yang kedua teman-teman. Ciro Alves diikat kontrak, ini fakta dan datanya ya, diikat kontrak oleh Malut United itu selama 3 musim. Jadi kemarin baru semusim, ya sisa 2 musim lagi dong gitu ya. Jadi ya sangat susah gitu ya. Kalau ke Persib Bandung ya otomatis kalau dilepas oleh Malut harus bayar kompensasi gitu ya. Ini juga kan nggak murah, dan juga ngapain gitu ya kontrak panjang tapi akhirnya dilepas ya. Kalau punya duitnya mah tenanawan gitu ya untuk kompensasi, tapi yang lain-lainnya kalau kami gitu ya selaku manajemen ya harus setidaknya apa ya namanya, ya mikir ulang lah kalau untuk bayar kompensasi, apalagi lebih dari 1 musim gitu ya untuk bayar kompensasi ke pemainnya. Nah, kalaupun misalkan kami dari manajemen Persib Bandung katakanlah pengen nebus Ciro Alves, ya nggak mungkin juga teman-teman, ini punten ya, ini kenyataannya begitu. Jadi ngapain juga nebus Ciro Alves kalau memang ya kemarin dilepas gitu ya, sedangkan sekarang harus nebus, kemarin dilepas gratis, sekarang harus nebus bayar biaya transfer ke Malut United, ya buat apa? Jadi ya enggak gitu ya, untuk manajemen Persib Bandung saya pikir tidak ke arah sana gitu ya. Lalu yang fakta selanjutnya, fakta yang ketiga, kalau menurut kami Ciro Alves saat ini kan berusia 37 tahun dengan ya katakanlah kalau dengan biaya transfer sekian, biaya gajinya sekian dan lain sebagainya, akomodasi dan segala macam itu saya pikir ya tidak relevan dengan kondisi Persib Bandung yang musim depan akan mengejar 4 kompetisi gitu ya. Jadi ya setidaknya perlu peremajaan lah, kalaupun pemain yang agak berumur ya tidak lebih dari 35 tahun gitu ya. Nah, ini saya pikir teman-teman juga harus realistis lah, kalau untuk pemain kembali ke Persib ini harus mempunyai sesuatu yang spesial. Jadi bukan hanya karena faktor kecintaan berharap kembali, nggak begitu ya. Ini ada bisnis to bisnis, ada juga memang kejar target juara gitu. Nah, ini ya fakta yang terakhir bahwa kabar Ciro Alves kembali ke Persib Bandung menguat di media sosial karena katanya yang pertama, Bobotoh kemarin datang ke Kultura Persib yang di Braga gitu ya, yang ada 4 patung fenomenal lah gitu ya. Ada patung pelatih dan juga Haji Umuh, di situ ada 4 orang. Nah, dari situ ada juga refleksi perjalanan sejarah Persib Bandung yang menampilkan ada foto dari Ciro Alves. Nah, ini memang bukan semata-mata Ciro Alves dipajang di situ terus orangnya akan balik lagi ke Persib Bandung, enggak. Itu kan setidaknya wujud daripada sejarah Persib Bandung yang memang disematkan kepada bisa dibilang legenda, bisa jadi, atau bisa saja ya pemain yang membawa sejarah untuk Persib, kan ya buat sebagai tanda penghormatan aja gitu ya, bukan berarti orangnya akan balik lagi ke Persib. Lalu yang kedua, kenapa sampai dirumuskan ke Persib Bandung? Sempat beredar, nah ini yang harus telaah lagi ya, sempat beredar chat gitu ya, chat yang mana katanya Ciro Alves sering nih datang ke Bandung, apakah
ngobrol dengan manajemen atau gimana, enggak teman-teman. Ciro Alves kan memang punya properti di Bandung gitu ya, dan sekarang juga dia sedang mengajukan naturalisasi gitu ya sebagai WNI. Jadi nanti ya memang sah kepemilikan dari properti itu ya kan, untuk saat ini mah nggak boleh atas nama orang asing gitu ya, namun ya setidaknya nanti akan ya atas nama sendirilah ketika sudah naturalisasinya sudah selesai. Tapi minimal ya jangankan Ciro gitu ya, DDS aja kan punya klub SSB di Bandung gitu ya, jadi pasti akan sering ke Bandung. Nah, Ciro pun sering ke Bandung gitu ya untuk ngecek propertinya atau untuk liburan, ya macem-macem lah urusannya. Nah, ini sempat katanya di chat tersebut Ciro sempat ikut fun football dengan beberapa orang gitu ya. Nah, salah satu temennya itu pernah nanya katanya ke Ciro, apakah mau ke Persib lagi? Iya, katanya gitu ya. Jadi disebar luasin lah, di screenshot tuh chatnya. Kata Ciro katanya iya, dia akan ke Persib lagi. Nah, berawal dari situ bukan berarti teman-teman, bukan berarti ya Ciro memang akan beneran ke Persib Bandung, karena itu tadilah beberapa faktor di depan yang sudah kita jelaskan gitu ya, dari mulai usia, dari mulai harus ada dana kompensasi, harus ada dana tebusan kalau mau membawa Ciro lagi dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini juga chat itu apakah benar atau tidak gitu ya, karena siapapun bisa saja menulis ini menulis itu gitu ya tanpa ada bukti yang betul-betul otentik. Nah, ini juga yang kenapa kita harus membahas satu pemain yang dirumorkan itu membutuhkan waktu, karena harus ada apa ya namanya, cari fakta dulu, cari data dulu, cari yang menguatkan gitu ya. Nah, ini akhirnya timbullah untuk akhirannya bagaimana gitu ya, atau ya setidaknya rangkuman mengenai rumor Ciro Alves ke Persib Bandung adalah tidak benar teman-teman, itu hoax gitu ya. Jadi ya 0% kemungkinan Ciro Alves kembali ke Persib Bandung. Jadi ya sudah lega lah ya sekarang teman-teman. Untuk yang dari kemarin nanyain apakah benar Ciro Alves balik lagi ke Bandung, atau kalau ke Bandung mah ya pasti balik karena punya properti di sini gitu ya, tempat tinggal di sini. Tapi kalau balik lagi menjadi pemain Persib Bandung itu tidak benar. Jadi 0% kemungkinan Ciro Alves kembali ke Persib Bandung teman-teman, dengan berbagai faktor yang sudah kita sebutkan di awal. Tah eta tos regrek lah sekarang mah ya teman-teman, makanya pengen kita bahas dari kemarin tuh belum nemu waktu yang nyantai, tapi kalau sekarang mah insya Allah lah udah nyantai, teman-teman udah tahu jawabannya. Jadi ya jangan ditanyain lagi ya apakah Ciro akan ke Persib atau tidak, jawabannya tidak teman-teman ya, 0%, bahkan persentasenya balik lagi ke Persib Bandung. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk ke tim redaksi yang insya Allah kita bacakan. Yuk, yang pertama, Kang Ron, bursa transfer dibukana tanggal sabraha? Tanggal 28 Juli sampai dengan 30 September ya. Ya, 28 Juli sampai 30 September pembukaan bursa transfer putaran pertama. Lalu yang kedua, Kang Roni, rumor pemain diaspora ada nggak Kang yang ke Persib? Nah, ini menarik teman-teman, ini kita sedang nunggu gitu ya, apakah memang akan ada atau tidak. Sebentar lagi lah, kalau memang ada hilalnya nanti kita kabarin gitu ya. Tapi ya inilah yang dibilang manajemen kejutan. Musim kemarin dibilang ada sesuatu, ternyata benar gitu ya, ada Tom Haye, ada Eliano gitu ya sebagai pemain diaspora yang ke Persib Bandung. Musim ini siapa tahu gitu ya, karena kan beberapa pemain diaspora tidak diperpanjang oleh klubnya atau memilih keluar dari klubnya saat ini gitu ya. Nah, kemanakah nanti kita ngadodoho dulu teman-teman, mudah-mudahan ada hilalnya ya. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kalau Eliano sama Tom Haye masih stay di Persib kan? Nah, ini baru dibahas. Insya Allah masih tetap di Persib ya, untuk Mang Toha dengan Eliano tetap di Persib, karena bukan hanya penghasilan dari seorang pemain sepak bola, Toha dengan Eli juga di Bandung jadi apa ya, jadi mendapatkan penghasilan lain di luar Persib. Nah, makanya ya musim depan kemungkinan masih di Persib Bandung gitu ya. Lalu selanjutnya,
Kang, berapa banyak pemain Persib yang akan out? Banyak, banyak. Kita sesuai dengan pernyataan Wahaji Umu saja gitu ya, bahwa 50% ini akan sama, pemain Persib banyak yang out sama seperti musim yang lalu. Jadi ya tinggal 50% saja pemain-pemain Persib yang ada gitu ya. Nah, ini juga masih menjadi hal yang agak sedikit luas gitu lah, nantinya si iya tiba-tiba out, si itu tiba-tiba out gitu ya, atau setidaknya yang masih punya kontrak mah bisa jadi dipinjamkan karena dirinya minta dipinjamkan, ada juga yang gitu ya. Baik, itu dulu aja yang pertanyaan. Selanjutnya kita bahas yang salam sapa. Bentar, ini baru masuk dari belakang nih. Ya, yang pertama ada Kang Agus di Galunggung, ada juga Bobotoh di Lewi Kuda, Luragung, Kuningan, ada juga Bobotoh di Kebumen, hadir selalu, wah mantap. Ada juga Kang Sani di Talaga Saat Puncak, Bogor, ada juga Abah Hari di Jogja, ada Kang Hendy Pamulihan di Kuningan, ada juga Kang Kosim Jayalani di Prancis, wah mantap ini. Ada juga Abah Dadang di Cikambui Tengah, Katapang, ada Kang Tatan di Tanjung Siang, Subang, ada Abah Darmo di Bayongbong, Manco, ada Abah Ede Kosadi di Tangsel, Tangerang Selatan, lalu juga Kang Deden di Viking Ranjeng, Bandung, ada juga Kang Jajang Sopandi di Bekasi, ada Kang Rana Pramudi di Sumedang, ada Kang Asnur di Gado Bangkong, ada juga Kang Alfat di Cicalengka, ada Kang Ade di Subang, ada Boboto di Cikajang, Garut, ada juga Kang Adul Viking Citas, Ciawi Tasik, ada juga Kang Firman Boboko Rawagabus, Karawang, ada juga Kang Jalas di Anyer, Banten, ada juga Kang Rahmat di Blitar, Jawa Timur, ada juga Bobotoh. Oh, ada Kang Jayenal di Jatiwangi, ada Kang Asep Rusdiana di Bekasi, ada Kang Nanang Boboko BPC KBB, ada Kang Rifki di Cicalengka, ada Kang Udin di Pleret Cirebon, ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, ada juga Kang Jatman Bonjopi Lapang Gumbira Sukabumi. Lalu ada Boboto di Cipendei Kuningan, ada juga Abah Ken di Jati Handap, ada Boboto di Padalarang, ada terakhir Kang Dadang Santaka di Cimanggung. Wah mantap. Hatur nuhun teman-teman, mungkin sekian dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.